Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dengan berkah kesehatan yang Allah berikan, ditambah hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Ada dua orang sahabat datang dari kabilah Bai menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua sahabat ini mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam, salah satu daripada sahabat tersebut syahid di medan perang. Sedangkan salah satu sahabat yang lain, Allah perkenankan ia hidup 1 tahun setelah saudaranya itu syahid. Setelah keduanya syahid, setelah keduanya wafat, salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah, beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat di dalam mimpinya bahwasanya kedua sahabat ini Allah persilahkan masuk surga. Namun ada yang berbeda. Sahabat yang terakhir meninggal dipersilahkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga. Mimpi ini merasa aneh, dianggap ada yang berbeda dengan mimpi ini, sehingga Talhah keheranan. Sampailah berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Talhah, "Ya Talhah, apa yang menjadikan engkau heran dengan mimpimu? Ada apa dengan mimpimu? Ada masalah apa dengan mimpimu?" "Ya Rasulullah, bukankah sahabat yang pertama meninggal itu ia syahid di medan perang? Bukankah pahala syahid di medan perang itu luar biasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan sahabat yang tidak syahid di medan perang ini untuk masuk terlebih dahulu ke surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bukankah sahabat yang terlambat meninggal ini ia dapat merasakan bulan suci Ramadan?" "Iya ya Rasulullah." "Bukankah ketika sampai bulan suci Ramadan ia memanfaatkan dengan baik? Ia berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia sempat mencicipi bulan suci Ramadan, ia beribadah di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan sahabat tersebut lebih dahulu masuk surga ketimbang daripada saudaranya yang syahid di medan perang." Begitulah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara kita, para prajurit angkutan laut, mereka syahid dalam menjalankan tugas negara. Mereka mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, mereka mendapatkan pahala syahid. Yang kedua, mereka mendapatkan keutamaan sempat hidup di bulan suci Ramadan. Maka kita doakan, "Ya Allah, berikanlah ketabahan bagi keluarga mereka." Bagaimana dengan kita? Sudah separuh daripada bulan suci Ramadan ini kita lalui. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sudah kita pergunakan bagaimana? Sejauh ini sudah saya manfaatkan dengan baik atau tidak? Mari sama-sama kita introspeksi diri. Jangan melihat orang lain, jangan melihat tetangga, jangan melihat sahabat kita. Sama-sama kita introspeksi diri kita. Sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat banyak di bulan suci Ramadan ini. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kita, Allah umumkan, duhai hambaku, silahkan kalian meminta, silahkan kalian beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya. Apakah otomatis orang yang bisa mencicipi bulan suci Ramadan, ia beribadah di bulan suci Ramadan, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosanya? Di dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada 4 golongan yang sebaik apapun ibadah kalian, kalian sempat beribadah di bulan suci Ramadan, tapi kalau kalian masih termasuk dari 4 golongan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada kalian. Siapa kata Allah? Yang pertama, mudminul khamri, pecandu narkoba. Dalam bulan suci Ramadan ini kita membaca di media cetak, media online, di televisi, Aceh dihiasi dengan berita-berita narkoba. Ada di antara kita yang memiliki 1,7 ton narkoba. Kalau kita uangkan tidak lebih dari 1,7 triliun. Sebaik apapun kita, sebaik apapun ibadah kita, kalau kita masih terjerumus dalam upaya mengkonsumsi narkoba, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin kita tidak mengkonsumsi narkoba, tapi kita berkontribusi. Kita berkontribusi beredarnya narkoba di dalam masyarakat, baik dengan kebijakan kita, baik dengan power yang kita miliki. Kita biarkan anak-anak itu mengkonsumsi narkoba. Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada posisi pertama narkoba ini. Kenapa? Karena narkoba merupakan pintu daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Beberapa hari yang lalu kita melihat ada berita pembegalan di Banda Aceh. Pelakunya sudah ditangkap. Brokan pernah dengar ada yang begal-begalnya hantam dah dengar api. Tapi begitu ditangkap, rupanya yang memotivasi dia untuk membegal orang lain, merampok orang lain supaya ia mendapatkan duit untuk membeli narkoba. Mungkin di antara kita sudah terlanjur. Kita khilaf insaf. Mari sama-sama kita perbaiki supaya kita tidak terjumus kembali. Kita tidak terhalang daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, sebaik apapun ibadah kita, otak semayang sahpun kita yang sampai, orang giu poh takut tak poh takut, giu sedekah tak sedekah sampai, tapi dengan mak teh hanagat tak pegah haba. Interaksi kita dengan orang tua kita tidak baik. Sebaik apapun ibadah anda, sebaik apapun ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ampunan kepada kita. Imam Hasan Al-Basri, orang yang paling baik dengan keluarganya di masanya, terkenal beliau paling baik dengan keluarganya. Kenapa beliau paling baik dengan keluarganya? Begitulah tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Kata Rasulullah, aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Hasan Al-Basri baik sekali dengan keluarganya. Tapi ada yang aneh, beliau tidak pernah makan bersama dengan ibunya. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, katanya engkau paling baik dengan keluargamu, tapi kenapa tidak pernah makan bersama dengan ibumu? Apa jawaban daripada Imam Hasan Al-Basri? Aku takut tangan ini lebih cepat mengambil makanan yang tadi lebih dahulu dilihat oleh ibuku. Lagian Imam Hasan Al-Basri berjaga perasaan urusi. Teman ditanya orangnya pada pegang lepas-lepas habang urusi itu. Bagaimana tutur kata kita dengan saudara kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita? Di luar rumah kita yang tidak pegang haba lemah lembut, oh tak pegang haba ngurung isi terkiban, maka sebaik apapun ibadah anda tidak akan diampuni. Imam Hasan Al-Basri ketika anaknya meninggal tidak menangis.
Tapi ketika ibunya meninggal, beliau menangis jadi-jadinya. Kenapa? Karena salah satu daripada pintu surga sudah ditutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengulang, amatlah merugi. Amatlah merugi. Amatlah merugi. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang sempat hidup dengan orang tuanya. Orang yang sempat hidup dengan orang tuanya, tapi tidak menjadikan ia masuk ke surga. Maka sebaik apapun ibadah anda, kalau interaksi dengan ibu anda tidak baik, jangan berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada anda. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim. Interaksi dengan ibu kita baik, ibadah kita baik, tapi ngan adodra tahanagat, ngan adundra tahanagat, dengan kakak dra tahanagat, dengan saudara kandung kita tidak baik interaksinya. Hanale tang menjak-jak ngan adun tu, hanale tang menjak-jak ngan ada tu. Kita tidak lagi menegur sapa antara adik dan kakak, hanya karena sedikit harta warisan yang Allah titipkan kepada kita. Orang tua kita meninggalkan sedikit harta warisan. Bak saboh tanah caknya kita yang tatem mentak tak. Bak sini pade tatem mempake. Kita lupa kalau kita pernah makan dari suapan ibu yang sama. Kita lupa kalau kita pernah tidur dari peratah yang sama. Kita lupa kalau dulu kita pernah bersama dengan adik-adik kita diantarkan ke sekolah. Tapi begitu kita sudah dewasa, kita mengenal perempuan lain, kita mengenal laki-laki lain, kita lupa dengan adik kandung kita, kita lupa dengan kakak kita. Mungkin abang kita tidak lagi menegur sapa kita, hanale dijak bak tanyo, pakan karena pendidikan hanagat. Buat yang meninggal urung cik kita tanya macam mun, sibuk bak dia minta rezeki, berpusikula ada tanya sebagai ada tajak tak min hadasya, tak sambung silaturahim. Perbaiki hubungan kita dengan saudara kandung kita, supaya kita tidak terhijab daripada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, al-musyahin. Mana al-musyahin ya Rasulullah? Orang yang sudah 3 hari tidak berinteraksi dengan tetangganya. Orang yang sudah 3 hari tidak berbicara dengan sahabat seimannya. Cara tetangga katanya urang lingkar rumah dalam rumah katanya baju kahanali dah pegah-pegah haba. On kaya yang nak rumah gak berada rumah tanya kahanali dah pegah-pegah haba. Hanya karena salah memandang kita tidak lagi bertegur sapa. Maka sebaik apapun ibadah anda, kalau interaksi sesama kita tidak baik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Dari hadis ini kita belajar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menginginkan interaksi kita dengan Allah saja yang baik, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita juga menjaga interaksi kita bersama, terutama interaksi kita dengan keluarga kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan saya, kata Rasulullah, orang yang paling baik dengan keluargaku. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada 4 golongan ini, sehingga kita terhijab daripada mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.